Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Namaste, Shalom. Semoga pikiran indah dan baik datang dari segala penjuru. Selamat waya gini. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Minggu lalu, ya selamat datang di Ruang Saung Ya. bersama Kang Nanang, Kok lupa ya kita ya? sang dosen komunikasi visual. Udah lama ya nggak muncul itu ya. Apa? Nama programnya apa? Bilas, Bincang sekilas. 11. Oh, bukan ya. Dan saya Banon Gautama. Sekelas. Sama-sama kelasnya kurang wawasan ya. Kita bahas imajinasi waktu itu, tapi tiba-tiba ke politik saya kaget, sebetulnya nggak paham saya politik, Kang. Saya Tapi juga nggak paham. Anda lebih banyak. Tapi kan semua orang membicarakan politik ya kan? Karena 2024 ya. Enggak juga sih. Sebenarnya kan politik tidak bisa dihindarkan. Iya, betul. Kalau Tidak. ada politisi itu yang usianya mungkin sama kayak saya ya, zaman aktivis. Saya nggak sebutin partainya, nanti kan promosi. Partai itu kayak komunitas juga sih ya. Lah iyalah, organisasi. Kayak kalau cara berpolitik di dalam keluarga misalkan, paling dekat lah. Kalau ke komunitas kan agak repot ya. Ya kalau nyebutin partai kan nggak enak. Kan nanti nanti dibilangnya, itu pendukung PDIP, disebutin. Adian Apitupulu itu saya pernah lihat ya. Ini kan kita harus objektif kalau ngutip orang gitu. Harus disebutin itu catatan kakinya. Basic dosennya keluar kan. Hai. Sebutin referensinya di mana-mana. Referensinya harus disebutin. Itu kan pernah saya nonton dia kayak semacam workshop gitu buat anak-anak muda. Anda makan gitu, kira-kira begitulah ya. Kalau Anda makan, yang Anda makan itu beras, sederhananya begitu. Dia lebih baik tentu saja. Ini contoh saja. Ya, beras nasi yang kita makan itu kan berasal dari petani gitu. Dan petani itu menanam, dia butuh lahan, dia butuh air, butuh pupuk dan seterusnya. Itu semua berkaitan dengan kebijakan dibicarakan oleh pemangku kebijakan tentu saja ya kan, dari DPR, pemerintah gitu. Ada yang mengawasi, itu soal anggaran, macam-macam gitu ya. Itu mau nggak mau politik gitu. Makanya tadi itu obrolan bapak-bapak kan begitulah ya. Kalau kita ngobrol kan biasanya ngobrolin anak, ngobrolin apa. Ntar tadi itu lama-lama kalau udah malam politik juga akhirnya gitu ya. Ya, kita tidak sedang menilai tapi kita Ngejudge. Biasa juga sih orang-orang awam ngejudge, itu kan penonton mah bebas lah ya gitu. Kita Setuju. ngobrol mengeluarkan kata-kata dari mulut, lidah, bibir kita ini sudah termasuk menilai sih. Iya sih. Bahwa ini gelas, ini kan kita menilai atau ya itu kesepakatan sih. Nggak usah ngeles lah ya. Iya. ngejudge aja. Ngejudge. Ya ini hari-hari ini kan kita kita lewat kemana aja kan kita ngelihat poster, spanduk gitu. Ya di TV ada mulai iklan-iklan, waktunya beriklan belum dimulai, tapi enak juga kalau yang punya TV kan bisa nyelip di program apa atau ya gitulah ya, gitu iklan-iklan. Tapi yang paling sederhana ya poster, baliho, kemudian apa yang gede itu yang mahal, billboard. Gitu kan gitu. Banner isinya kan politisi-politisi dengan wajahnya, dengan latar belakang, dengan warna, dengan di mana-mana. Anda juga begitu ya kalau jalan naik motor gitu. Anda kan senangnya motoran gitu. Ya. Saya motornya rusak. Saya melihat apa ya di jalan? Kok Ya curhat? begitu. Apa logo dari provider atau apapun kan itu masuk ke dalam alam bawah sadar ya, seolah-olah kalau semakin banyak kalau logonya itu terus yang muncul ya paling itu aja tuh yang cocok sama saya, misalkan logo itu gitu. Atau kayak gini-gini juga politik juga kan ibaratnya. Mengubah persepsi kita gitu bahwa logo ayam dan tanaman ini, ada yang merasa kalau mangkok yang bergambarkan ayam dan tanaman ini dan dia makan mie ayam, dia merasa itu akan lebih enak dibanding mangkok biasa. Jadi dia memilih tukang mie ayam yang mangkoknya gambar ini gitu. Nah, sebagai hewan yang berpikir, kan kita hewan yang berpikir. Iya, betul. Apa pendapat Anda tentang poster-poster? Ya, ini kan musim kampanye nih gitu. Oh, di politik ya, Iya, di pada politik. mereka ya. Iyalah.
Ya mereka pikir mereka bisa mempengaruhi kita ya dengan cara begitu gitu kan. Mereka pikir begitu. Padahal iya. Cara fotografernya, terus mereka tidak menyewa desainer gitu misalnya. Desainer poster gitu. Itu kurang kreatif memang sih Kang. Kurang imajinasi memang tokoh-tokoh politik kita tuh. Atau gaya posenya dia saat berfoto atau cuman flat gitu. Misalkan senyum aja itu cukup adem loh misalkan, tapi senyum yang tulus ya itu perlu dilatih. Kan di model juga dia harus gigit ini ya, pulpen, saya gigit korek nih. Jadi bisa senyum terus gitu. Betul. Itu perlu sih menurut saya, pose orangnya, ekspresi gitu ya. Banyak yang bukan aneh ya, tidak menarik aja, menarik. Udah mah kita nggak kenal mereka gitu ya. Nggak kenal mereka, bajunya nggak dipikirin, warna baju dan ekspresinya. Belum lagi teks gitu ya. Atau kita ngomongin gambarnya aja dulu ya, misalnya kita bukan ahli desain gitu, meskipun Anda menyebut saya dosen komunikasi visual gitu, sebenarnya hoax gitu. Kita bukan ahli desain, tapi kan itu common sense ya, orang umum juga bisa ngerasain gitu. Kadang-kadang terhadap sesuatu yang tampak di muka kita kan kita tidak harus menjadi ahli. Kita menonton film juga kan kita pulang dari bioskop ngerasain ini film punya kualitas atau tidak. Tidak harus menjadi ahli film kan gitu. Tidak harus menjadi sutradara dulu untuk tahu bahwa film ini keren atau enggak gitu. Sebagai penonton aja nih gitu. Kita melihat kayaknya semua, kadang-kadang ada poster, atau bukan kadang-kadang, memang banyak sekali poster yang kayaknya semua gambar harus dijejalkan di situ gitu. Kalau seorang calon anggota legislatif dari partai A misalnya, di mana partai itu punya modal sosial sejarah yang itu tokoh-tokoh besar semua ada di situ, termasuk baik tokoh besar lamanya maupun tokoh besar barunya gitu. Entah itu dalam bentuk apa namanya itu yang di blur atau dikurangi apa istilahnya itu, pencahayaannya, saturasinya dan seterusnya, ataupun yang memang sama-sama terang gitu kira-kira. Semua kayaknya harus ada tuh, rame sekali itu. Tampilan posternya itu kan kayak ngebosenin ya. Dari zaman ke zaman kita melihat itu. Bahkan yang lebih fatal lagi kalau ada event gitu, ada event terus atlet kita menang di mana gitu. Ada tuh pasti tuh membuat poster atau membuat ucapan selamat itu yang disebarkan melalui media sosial atau penghargaan sih ya, itu bentuk-bentuk salah satu menghargai atlet kita lah. Iya, cuman masalahnya ada juga kan yang waktu itu juga pernah ada kontroversi misalnya. Yang gede foto dianya bukan foto atletnya gitu. Dianya itu siapa? Yang memberi penghargaan. Yang memberi selamatnya itu kan kocak juga ya misalnya. Iya kan ada itu. Ya hal-hal semacam itu ya, itu karena kita di seri ini kita ngomongin tentang imajinasi, jadi kan keingetan soal imajinasi, kreativitas dan seterusnya gitu. Belum lagi mungkin teks ya. Apa yang Anda lihat dari teks, dari poster? Dari font bentuk itu pemilihan font ya, warna teks. Ya itu mesti banyak pihak yang mendukung itu. Kalau di iklan ya, misalkan iklan brand, suatu brand kan betul-betul dipikirin misalkan. Betul. Kita sebutin lah Sampurna Mil misalkan ya. Oh iya. Sampurna Mil kan dia punya copywriter yang bagus gitu ya untuk bisa memikirkan kata demi kata. Atau itu bukan desain itu tapi konten ya berarti kalau tapi copywriter. Tapi pegadaian juga bagus. Mengatasi masalah tanpa masalah itu kan. Tagline-nya ya iya. gitu. Kalau Philips terus terang apa? Terang terus terang Sili tegang terus. Terus terang Philip terang terus gitu kan. Ya, itu juga bagus itu kan. Oh ya, tagline di iklan sih pasti sangat dipikirkan matang-matang gitu. Karena orangnya sering mikirin tuh, lama-lama mereka bisa berpikir cepat ketika ada order baru, mereka berpikir cepat. Branding, ahli-ahli branding semacam itu kan memang kuat ya dalam memikirkan pesan-pesan yang baik secara visual gitu. Iya. Mereka mesti menyewa fotografer yang bagus gitu, menyewa desain poster atau desain inilah ya, apalah itulah. Harusnya copywriting gitu. Harusnya manfaatin lah ya, maksudnya anak-anak kreatif kan banyak sekali gitu. Datang di mungkin partai PSI cukup kreatif juga kali, anak-anak muda kali ya. Wih sih menyebut partai Anda.
tapi saya nggak tahu sih siapa aja di situ dan bagaimana gitu perkembangannya. Partai Syarikat Indonesia. Bukan ya. Syariah. Partai Syariah Indonesia, bukan ya. Saya nggak paham politik, Kang. Iya, nggak paham ya. Nggak imajinatif saya langsung ke politik. Saya juga. Tapi kan kita lagi ngomongin poster tadi itu yang Oke. terus ada yang misalnya teksnya penuh banget gitu ya. Tadi itu yang tagline singkat kan bisa, yang membumi, yang kira-kira bisa kita terima gitu, yang tidak gombal ya, tidak gombal. Jadi apa sih lo gitu. Karena mereka mengumbar janji sih emang. Ya betul mengumbar janji. Terus kalaupun ada yang mencoba misalnya apa ya, menginspirasi, terus ditaruh di situ kutipan dari tokoh siapa, Bung Karno, gitu penuh sekali gitu. Jadi secara desain tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu. Kemudian pilihan tagline-nya juga ya begitu-begitu saja gitu. Ini mayoritas ya, kita tidak ngomongin kasus-kasus spesifik, ada juga parpol dan orang-orang yang sudah mulai bagus lah gitu. Dikatakan leading juga tidak, tapi memikirkan desain dan pesan-pesan yang membumi dan relate gitu. Yang penting itu kan sebenarnya kita ngerasain oh iya gitu. Jadi supaya persuasinya itu nyampe. Persuasi itu kan saving attitude kadang. Persuasi itu definisinya apa? Ya, persuasi itu Cara cara membujuk, cara menyampaikan cara pesan mendekati, dengan membujuk. cara approach lah ya. Iya. Dia kan targetnya mengubah pikiran, mengubah tindakan kayak gitu. Menarik, kan. mempengaruhi gitu. Ya, mempengaruhi gitu. Di level yang paling tinggi dari persuasi itu orang menciptakan pesan-pesan sampai ke tingkat di mana orang yang menangkap pesan itu benar-benar setuju secara tidak sadar gitu. Jadi secara halus gitu. Itu kan halus. Yang dilakukan oleh iklan, yang dilakukan oleh program-program televisi itu kan kayak gitu. Sehingga kan muncul istilah, dalam ilmu sosial itu muncul istilah hegemonik gitu. Jadi sampai dia menghegemoni pikiran orang gitu. Budaya diciptakan oleh media dan itu menghegemoni kita gitu. Jadi kita itu sepakat bahwa misalnya bahwa sebuah program TV reality show gitu, wah ini keren nih, dia mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang berbagi gitu, sampai kita merasa setuju gitu bahwa itu tuh keren. Misalkan bedah rumah gitu ya. Ya misalnya kayak gitu kan, kita sebagai penonton tuh ya keren ya kita menolong orang gitu. Padahal kan yang berlangsung sesungguhnya ya gimmick industri saja supaya kita setuju gitu. Kalau meskipun itu juga kalau dinilai positifnya juga banyak juga sih. Iya banyak kalau kita nontonnya dengan positif kalau. Iya. Tapi juga kan ada cara membaca kritis ya. Ya kritis ya. Nah, itu soal yang lain sih, isu soalnya yang bisa dibicarakan kata secara ganti khusus. berpikir negatif tuh berpikir kritis ya emang. Iya. Agak lebih sopan gitu ya. Iya. Jadi yang kita temukan itu, kalau saya mencatatnya begini ya, Bung Manun, ini bukan sok tewe nih atau menunggu order, enggak. Saya enggak ahli dalam bidang itu. Tapi kelihatannya kalau produk-produk dari kampanye dalam bentuk poster-poster baliho dan seterusnya itu tidak berubah gitu dari waktu ke waktu, itu kan artinya cara berpikir orang-orang ini juga tidak berubah tentang media visual atau media. Visual, yeah. Media itu kan sekali lagi media kan alat menyampaikan pesan. Dulu kan memang paradigmanya melihat media itu betul-betul alat yang bisa langsung menembak pikiran orang sehingga orang berubah cara berpikirnya, atau ketika dia menerima pesan tertentu maka dia akan menerima sepenuhnya pesan itu. Cara berpikir terpengaruh awal banget gitu. Iya. Dulu karena belum sebanyak ini sih. Belum sebanyak ini ya. Ketika media mulai tumbuh, teori yang muncul itu teori yang melihat pengaruh media terhadap halayak itu langsung. Makanya ada teori jarum suntik disebutnya ya. Suntik jadi efektif gitu, langsung berubah. Ada teori peluru kalau tidak salah ya. Jadi kalau ditembak ya langsung kena. Kira-kira begitu kan. Yeah. Ya dulu iya, ketika dia propaganda mulai, lah ya. Ya ketika dia mulai tumbuh kan dia digunakan untuk propaganda kan. Diulang-ulang ya, kebaikan atau keburukan itu ketika diulang-ulang. Itu kan Goebbels yang ngomong kan ya, anak buahnya Hitler gitu. Hitler ya.
kebohongan yang diulang-ulang lama-lama akan menjadi kebenaran. Iya. Propaganda itu efektif sekali dan Goebbels ya, si tukang bikin filmnya Jerman waktu itu. Heeh. iya, orang nomor 2-nya atau pokoknya Iya, orang betul. pentingnya Hitler ya gitu. Jadi Hitler. paradigmanya ketika itu ya media adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk membuat orang terpengaruh. Kemudian kan ketika media berkembang, masyarakat juga kan berkembang. Lalu kemudian ada lahir, kalau di komunikasi itu ada teori uses and gratification gitu, penggunaan dan kepuasan gitu. Jadi orang menggunakan media itu sesuai dengan penggunaannya dan kebutuhannya dia lah gitu. Dan orang punya pilihan atau orang memilih gitu. Memilih untuk maksudnya memilih untuk tidak pintar sih. Bukan tidak pintar, artinya kalau dia nonton TV, kalau dia tidak suka dia pindah channel. Iya. Atau kalau dia sukanya otomotif ya dia hanya melanggan majalah otomotif. Ya, kayak di Kalau YouTube dia lah ya, iya, algoritma. algoritma. Kalau dia sukanya ini ya maka dia akan pilih itu. Jadi ada konsekuensi itu, dan semakin lama pemberi pesan atau komunikator itu kan semakin kuat interaksinya dengan halayak kan gitu. Sehingga Segmennya terbentuk lah. segmennya terbentuk. Jadi si pemberi pesan kan harus memikirkan pesannya itu ya pesan yang betul-betul memikirkan atau mengcapture apa yang dihasrati oleh masyarakat kan gitu. Kalau kita ngelihat produk-produk yang ada itu kan kayak melecehkan pikiran halayak gitu, melecehkan daya kritis dan melecehkan selera kita terhadap bentuk-bentuk kampanye kayak gitu ya. Nah, asal-asalan juga sih emang ya. Iya, nah ini kita udah menilai ini. Begitu bukan? Begitu. Bukanlah gitu. Asalkan niat kebaikannya ada gitu, tapi ya karena mungkin kebaikannya agak tipis terus lebih ke arah kepentingan pribadi, jadi agak ya udahlah begini aja gitu. Saya nggak tahu juga ya, tapi mudah-mudahan niat baik hasilnya juga baik. Padahal Anda kan punya tim yang bisa memikirkan cara-cara kreatif ya gitu. Jadi Timnya tapi belum tentu kreatif, jadi harus di luar itu. Iya, kalau menyewa di luar bilang mahal gitu. bilang kreatif dong. Jadi Tim kreatif berarti. agak murah tapi bisa ada hal-hal Itu baru. dia. Karena seni itu mahal sih Kang. Harusnya seni itu mahal, ya. Nggak bisa dihargai. Ayo hubungi Rujak. Rujak. Harganya berapa kalau tampil di sini? Waduh, saya paling bingung kalau saya ditanya harganya berapa. Desain poster pasti oke gitu. Konten pasti oke. Ditanya harga berapa tuh? Iya. Murah. Bisa diukur, seolah-olah bisa diukur gitu loh. 1M lah. Jadi sulit gitu. Ya. 1 minggu Itu habis. juga masih murah gitu kadang-kadang kan. Oke, kayaknya kita udah disemprit wasit. Udah, menilainya udah lah ya. Ya, cukup. Nggak usah Kita di rating ya. next topic. Rating itu program lain. Terima kasih Kang Nanang. Dan Assalamualaikum. teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Salam. Salam sejahtera, tetap sehat. Tetap damai. Oke.